Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah wa nashkuruhu syukran 'aziman bila nihayah wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabi arsalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberi umur panjang, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki amal ibadah, masih diberi kesempatan untuk melebur dosa, masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya untuk mencapai bahagia dunia dan akhirat. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa syariat Islam dari Allah untuk kita, dan beliau sebagai uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dapat meniru uswah hasanah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, sampailah kita pada hadits ke-620, penawar duka. Zikrullahi utawi zikir marang Allah iku syifaul qulub, dadi obati hati. Berzikir atau ingat kepada Allah adalah obat atau kesembuhan bagi hati atau penawar duka. Obat yang paling mujarab untuk menenteramkan hati, untuk penawar penyakit hati, untuk menghilangkan duka, hati yang gundah gulana, hati yang tidak tenang dan selalu dirudung rasa kekhawatiran adalah berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir Allah, dengan mengingat Allah dapat menenteramkan hati. Kalau hati kita sedang sakit, hati sakit itu mungkin sedih, mungkin takut, mungkin khawatir, mungkin dendam, mungkin sakit hati, mungkin jengkel, stres. Itu obatnya nggak usah jauh-jauh, langsung di situ, di dirinya sendiri, yaitu zikir Allah.
langsung wudu, sholat, setelah itu zikir astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah, minta maaf ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, nggak ada Tuhan selain Allah, ya Allah berilah aku maafmu, berilah aku ridhomu. Tentrem akhirnya. Tentremnya gimana? Faham yang ngatur kehidupan ini Allah, yang punya takdir itu Allah. Berarti urusan saya itu ditakdirkan oleh Allah, diatur oleh Allah. Aturan Allah pasti yang terbaik untuk hambanya, terutama hamba yang beriman kan. Jadi akhirnya bisa pasrah. Iya, sudah terserah Allah. Kenapa gitu aja kok repot gitu kan, gitu aja dipikir, ngapain jadi susah-susah mikir. Itu urusannya Allah yang ngatur, kok kita jadi nggak terima, jadi susah. Itu kan kalau sudah ada zikir kepada Allah seperti itu. Kalau nggak ada zikir pada Allah, nangis, meraung-raung, memukul-mukul ya, membuang-buang seakan-akan sudah kiamat. Itu karena nggak zikir Allah, ditinggal mati lalu seperti itu, napuk-napuk pipi, mukul-mukul dada, nyobek-nyobek baju. Itu karena tidak ingat Allah, karena tidak percaya dengan Allah. Kalau dia percaya takdir Allah, kalau dia ingat Allah, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan yang mengatur segalanya yang disembah kecuali Allah. Kalau kita dia ingat Allah, ya tentram hatinya, akhirnya kembali kepada Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang ia berkata Allah adalah Tuhanku, dan dia istiqomah teguh pendirian melaksanakan keyakinannya itu dan ibadahnya itu, maka turunlah malaikat memberikan masukkan hati tentram dalam hatinya. Allah takhafu wa la tahzanu. Kau jangan ada rasa takut, jangan ada rasa khawatir, jangan sedih. Semuanya sudah diatur terbaik oleh Allah, rapi Allah kalau ngatur. Dan Allah memberikan kabar gembira melalui malaikat, wa absyiru, dan berilah kabar gembira mereka itu bil jannah, dengan surga. Surga allati kuntum tu'adun, yang memang kalian telah dijanjikan untuk mendapat surga itu. Nah itu istiqomah, jadi tentrem, tidak ada khaufun alaihim walahum yahzanun, enggak ada rasa takut, khawatir dan sedih. Makanya Nabi bersabda, singkat saja, zikrullah syifaul qulub. Zikir Allah obat hati. Tentrem, orang hidup mencari kan tentrem toh. Yang dicari bahagia, kuncinya zikir Allah. Kenapa enggak dilakukan? Zikir Allah itu berapa sih? Allah berfirman sebanyak-banyaknya. Dalam Quran surat Ahzab ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan sore. Bukan waktu dan pagi dan sore saja, maksudnya pagi sampai sore, nanti kalau sore sampai pagi lagi. Banyak zikir Allah gitu. Insya Allah hidup kita bahagia karena Allah yang dizikiri, Allah yang disebut namanya. Jangankan Allah, bapaknya aja kalau disebut bapak itu apa? Mesti minta makan. Iya ini kasih uang untuk beli nasi untuk makan. Itu bapaknya dipanggil aja gitu. Apalagi Allah. Ya Allah, la ilaha illallah, ya pasti Allah memperhatikan kita. Ya ada apa hambaku, kau butuh apa? Allah sudah pirsa, langsung ngasih. Jadi ayem, merasa ada Allah di sampingku, ada Allah di sisiku, ada Allah bersamaku, ada Allah dekat dengan aku, yang jamin segalanya. Ayem kan? Gitu loh. Maka yang banyak zikir sesuai dengan perintah Allah dalam Quran Al-Ahzab ayat 41 tadi. Banyak itu berapa ya? Semampunya. Dihitung apa enggak terserah, mau dihitung enggak dihitung sama saja. Yang penting zikir. Yang dinilai bukan hitungannya kok, apanya? Khusyuknya. Adapun dia, aku pengen zikir 1000, lalu dihitung bisa 1000, ya alhamdulillah. Begitu selesai, alhamdulillah aku bisa zikir 1000 kali. Kan tahu kalau 1000 kali karena dihitung. Lah kalau nggak dihitung, ya banyak. Berapa banyak? Ya pokoknya banyak. Ya sama aja, Allah dengar kok. Ya, Allah tahu. Kita lanjutkan hadis ke-621. Jaminan kaum muslimin hanyalah satu.
Zimmatul muslimina utawi jaminane wong Islam akeh iku wahidatun siji faman mongko utawi sapane wong akhfaro kang melanggar sapa man fa alaihi moko iku tetep ing atase man apa laknatullahi utawi laknate Allah wal malaikati lan malaikat wan nasilan manungsa jemaah sekabehane la yuqbalu ora den trimo minhu saking man apa sorfun sedekah wala adlun lan ora diterima uga tebusan waman lan utawi sapane wong tawalla kang nguasani sapa wong kauman ing kaum biduni idzni mawalihi kalawan tanpa idine penguasane man fa alaihi moko iku tepatan seman laknatullahi utawi laknate Gusti Allah wal malaikat wan nasilan manusa jemang sakabehane la yuqbalu ora diterima minhu saking man apa sorfun sedekah utawa tebusan wal adlun ora diterima uga tebusan. Jaminan kaum muslimin itu adalah satu, barang siapa yang melanggar jaminannya maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Tebusannya, sedekahnya tidak diterima. Dan barang siapa yang memihak kepada suatu kaum, ya, yang berkasih kasihan dengan suatu kaum tanpa izin penguasanya, tanpa izin teman-teman seperjuangannya, maka baginya laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya. Tidak diterima tebusan, pertolongan kepadanya. Jaminan kaum muslimin itu satu. Maknanya yang dimaksud ialah bahwa siapapun di kalangan kaum muslimin yang memberikan jaminan keamanan terhadap seseorang, maka jaminan itu harus dihormati oleh semua. Dan orang yang diberi jaminan itu tidak boleh diganggu keselamatan jiwanya atau harta bendanya. Barang siapa yang melanggar jaminan saudaranya itu, maka Allah melaknati. Dan semua manusia, malaikat juga melaknati. Ya, tidak diterima tebusannya, ya. Karena jaminan itu sudah dilaksanakan, sudah satu itu dilaksanakan. Jangan ganti-ganti. Mawalihi, bekas tuan yang telah memerdekakannya. Barang siapa yang membantu suatu kaum tanpa seizin tuannya, seizin pemimpinnya, maka ia terkena laknat Allah, para malaikat, semua manusia, dan tidak diterima tebusan tasarruf. Maksudnya dalam perjuangan supaya ada satu kata, kalau sudah ada jaminan keamanan sudah laksanakan. Nabi itu di Madinah itu menjamin orang-orang kafir, ada kafir zimmi, kafir yang keamanannya ditanggung oleh Nabi. Karena kafir itu sudah tunduk kepada Nabi, nggak mau masuk Islam tapi tunduk dalam arti mau bayar pajak, mau melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, mau janji setia. Kalau ada musuh dari luar Madinah, maka semua penduduk Madinah wajib mempertahankan kota Madinah. Iya Nabi. Jadi orang kafir juga membela Nabi karena membela negara Madinahnya itu. Nah itu zimmah, mereka kafir zimmi, kafir yang ditanggung, dijamin keamanannya oleh Nabi. Lah itu sudah, jangan diganggu mereka. Sudah diproklamirkan jaminan itu, ya satu itu, nggak dipindah-pindah, nggak dirubah-rubah. Hadis ke-622, macam-macam dosa. Dzambun utawi dosa iku yufaru den sepuro, wa dzambun lan ana dosa la yufaru kang ora disepuro, wa dzambun lan ana dosa yujaza kang diwales bihi kelawan dzambun. Fa amma dzambu mengko utawi dosa alladzi la yufaru kang ora disepuro apa dosa apa dzambun, fa syirku billah, maka itu adalah moko iku nyekutokno marang Allah. Wa amadzambu lan anapun utawi dosa alladzi kang yufaru disepuro apa dzambun fa amaluka moko iku amal ira bainaka antarane sira wa baina rabbika lan antarane pangeran sira. Wa amadzambu lan anapun utawi dosa alladzi kang yujaza den wales bihi kelawan ladzi fadzul moko iku aniaya ira akha kamarang dulur sira. Ada suatu dosa yang diampuni, ada suatu dosa yang tidak dapat diampuni, serta satu dosa lainnya yang pelakunya mendapatkan balasan. Adapun mengenai dosa yang tidak dapat diampuni adalah menyekutukan Allah
Dan dosa yang diampuni ialah amal perbuatan yang menyangkut antara dirimu dengan Allah, dengan Tuhanmu. Sedangkan dosa yang mendapatkan balasan adalah perbuatan aniayamu terhadap saudaramu, terhadap sesama. Hadis ini intinya mempunyai makna yang sama dengan hadis yang sebelumnya pada pertemuan yang lalu, yaitu pada hadis yang ketiga sebelum hadis yang terakhir dari bab itu, yang bab dal kemarin. Kesimpulannya, dosa itu ada 3 macam. Pertama, dosa yang tidak diampuni. Kedua, dosa yang dapat diampuni. Ketiga, dosa yang mendapatkan balasan setimpal yang berkaitan dengan sesamanya, seperti hadis yang lalu itu. Dosa yang diampuni adalah kesalahan kita kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada Allah, ya Allah, saya minta ampun, saya menyesal, nggak akan saya ulang, astagfirullah, minta maaf ya Allah, saya rajin ibadah ya Allah, sudah diampuni itu. Yang tidak diampuni, menyembah selain Allah sampai mati. Yang dibalas dosa sesama manusia. Makanya kita sama manusia yang baik, karena itu juga penghalang masuk surga kalau memang dosa kita banyak kepada mereka. Hadis ke-623, membatalkan puasa tetapi mendapatkan pahala puasanya. Apa itu? Zahaba telah berangkat sapa al-muftiruna wong-wong kang padha. Zahaba wis berangkat wis lunga sapa al-muftiruna wong-wong kang padha buka kabeh, kang padha mekel kabeh. Al-yauma ing dina iki bil ajri kelawan ganjaran. Orang-orang yang berbuka puasa pada hari ini semuanya telah pergi dengan membawa pahalanya. Al-muftirun maksudnya orang-orang yang berbuka, orang-orang yang enggak puasa. Pada bulan Ramadan, ketika Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabatnya dalam suatu perjalanan, beliau melihat di kalangan para sahabatnya rasa kepayahan yang sangat. Maka beliau memerintahkan kepada mereka untuk berbuka puasa, mengingat saat itu sangat kritis dan panas menyengat hingga mereka hampir-hampir tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Akan tapi mereka tetap tidak mau berbuka. Nabi Muhammad SAW dengan bijaksana memulai berbuka terlebih dahulu, mokel, untuk memberikan contoh kepada mereka. Akhirnya mereka semua pun berbuka puasa di siang hari itu, nggak bisa melanjutkan. Mana hadis orang-orang yang berbuka puasa pada siang hari ini telah memperoleh pahalanya, yakni pahala puasanya. Dia sudah niat puasa, tapi karena masyakot, pergi jauh, terik panas, Masya Allah, di negeri Arab kalau sudah panas, astagfirullahaladzim, jam 11 siang, jam 10 apalagi jam 2, jam 12, Masya Allah, menyengat begitu keluar itu. Tidak di bawah terik matahari itu pipi rasanya terbakar kalau sudah musim panas. Kondisi itu pas ada perjalanan jauh dalam hal perjuangan, dalam hal jihad, tidak kuat puasa, maka kalau mokel itu pun tetap dapat pahala puasa. Toh nanti akan diganti di luar Ramadan. Makanya disebutkan Nabi, dhahabal muftirun al-yawma bil ajri. Orang-orang yang mokel puasa hari ini itu tetap berangkat ya, berangkat dan tetap dapat pahala puasanya itu. Kalau kita puasa maka ada dispensasi kalau kita tidak kuat melanjutkan. Pertama mungkin sebabnya pergi jauh, panas, payah. Nanti kalau dilanjutkan bisa semaput. Pergi jauh. Nomor 2 mungkin sakit ya. Mungkin sakit lalu dia nggak bisa melanjutkan. Yang ketiga mungkin drop saja, nggak sakit lalu drop ya, ada halangan yang dia tidak bisa melanjutkan. Itu boleh ndak puasa, dibayar di luar Ramadan dan tetap dapat pahala karena dia sudah niat puasa. Makanya kalau mau pergi jangan pagi-pagi sudah makan, aku kok kate lunga kok gak poso, nggak boleh. Niat puasa dulu, pergi jauh nggak kuat baru mokel. Itu berarti sudah niat puasa, dapat pahala puasa. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.